بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به مخلصا لك يا رب العالمين. كيف حالكم أيها الإخوة والأخوات؟ بخير الحمد لله. الحمد لله. نعم، كما تحدثنا في الأسبوع الماضي، pekan lalu kita sudah membahas bagian pertama, atau bisa kita katakan hukum-hukum juga kemarin ya, ta'awudz, basmalah, penjelasan tentangnya, dan hukum apabila eh, dibacanya kapan ya ta'awudz, ya termasuk juga bagaimana kapan untuk membaca basmalah, dan diantaranya ada waktu-waktu, tempat-tempat yang disarankan untuk dibaca dan disarankan untuk tidak dibaca. Masih ingat nggak ya? Nah, kalau ta'awudz kapan kita baca? Setiap hendak membaca Al-Quran, Hmm? setiap hendak membaca Al-Quran. Setiap hendak membaca Al-Quran membaca Al-Quran. ya, dari awal Ya, surah dari awal surah atau dari tengah surah atau dari tengah dua-duanya. surah atau dua-duanya. Dua-duanya Ustaz. Nah, ya, jadi kalau Nah, ta'awudz jadi kalau ta'awudz itu dibaca itu dibaca dari tengah surat dari tengah surat, dibaca dari awal surat juga dibaca. Nah, kemudian kemudian basmalah. Nah, sekarang gimana basmalah. kalau Nah, di sekarang gimana kalau basmalah? Kalau di awal surah, Baca awal Awal surah surah harus dibaca. awal surah kecuali dibaca. surah apa? Kecuali surah apa? Kecuali surah At-Taubah. Kecuali surah Kecuali At-Taubah. surah Nah, kecuali surah At-Taubah. dan ada beberapa tempat Dan ada beberapa tempat basmalah yang ini ya. ya basmalah ini ya. Basmalah juga ada beberapa Ternyata di basmalah juga ada beberapa tempat yang disarankan untuk tidak dibaca. ada beberapa tempat Ya, yang disarankan. ada beberapa tempat yang disarankan untuk tidak dibaca. Tentu di tengah surat. Tentu di tengah surat ya. Jadi kalau di awal surah kan dibaca, kemudian kalau di tengah surat itu kemarin kita sebutkan apa namanya, ada pilihan ya. Ini ada pilihan mukhayyar, boleh baca boleh tidak. Namun ada beberapa tempat di sana yang basmalah ini dianjurkan untuk tidak dibaca. Ada yang masih ingat? Hmm? yang tidak dibaca, yang ini syaitan itu ya, Ustaz, ya? Mhm. Yang Yang berhubungan dengan Yang mengatakan bahwa ayat Allah itu punya anak itu juga nggak boleh dibaca. perkataan orang kafir, ahsan, Hmm. berkaitan dengan kafirin ya, kemudian apa yang neraka mereka ya. lakukan, apa yang mereka akan apa namanya, wa'id yang akan menimpa mereka nanti. Kemudian apa lagi? Neraka bukan, Ustaz? Mm-mm. Termasuk juga ayat-ayat yang berhubungan dengan munafikin. Termasuk ayat-ayat yang berhubungan dengan munafikin. Nah, ya neraka juga. Nah, sudah semua berarti ya? Baik. Nah ya benar, empat-empatnya sudah. Kemudian ada satu tempat ya, terakhir, satu tempat yang disarankan, yang kita di sana dianjurkan untuk membaca basmalah. Kapan itu? Domir Ustaz yang kembalinya kepada Allah. Seandainya di awal bacaan itu diawali dengan domir, ya, di mana domir ini kembali kepada Allah. Ya, namanya domir. Domir ini kan kata ganti. Domir ini adalah kata ganti. Maka
kata ganti, yang namanya kata ganti kan butuh tempat kembali. Apalagi kata gantinya itu adalah kata ganti orang ketiga. Ya, kalau di bahasa Arab namanya dhamir ghaib. Kalau orang pertama, orang kedua kan jelas ya, saya, kamu, ya itu jelas. Tapi kalau orang ketiga kan cuman dia. Siapa dia ini? Itu membutuhkan tempat kembali. Membutuhkan dianya ini siapa? Ya. Misalkan kalau kita bercerita misalkan Yusuf adalah anak yang rajin. Ya. Setiap pagi dia selalu berangkat ke sekolah. Nah, dia di sini kembali ke siapa? Dia dalam cerita ini kembali ke siapa? Yusuf. Kembali ke dia dalam cerita ini kembali kepada Allah. Yusuf. Ya, karena kita sebut di awal Yusuf anak yang rajin, setiap pagi dia pergi ke sekolah dia. Nah, dianya kembali ke Yusuf. Tahu dari mana? Karena namanya Yusuf ini kita sebutkan di awal. Sama dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya, misalkan huwallazi khalaqakum min tin. Huwa. Tiba-tiba kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim huwa. Nah, ini huwanya kembali kemana? Ya, mungkin kita tahu jelas ya, siapa lagi yang menciptakan kita kalau bukan Allah. Tapi untuk menutup pintu takwil ya, menutup pintu kesalahpahaman yang mungkin akan terjadi, yang ada kemungkinan itu akan datang, ya, maka kita tutup huwanya ini kepada Allah yang telah kita sebutkan ketika kita membaca basmalah. Nah, ini mungkin beberapa mukaddimah yang kemarin kita sebutkan. Kemudian dalam cara membaca ta'awudz dan basmalah ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan dan 4-empatnya boleh untuk dilaksanakan. Apa yang pertama? Bagaimana cara membaca ta'awudz dan basmalah dan awal surah? Cara yang pertama adalah Membaca isti'azah kemudian membaca basmalah. secara terpisah atau disambung? Secara terpisah. Secara terpisah ya, ta'awudz sendiri, basmalah sendiri, awal surah sendiri. Contohnya apa? Seperti contohnya, silakan ada yang mencontohkan. Ayo, jangan malu-malu. Silakan. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Begitu Ustaz. Awal surahnya surat apa aja? Silakan. Ta'awudz, basmalah dan awal surah. Awal surahnya misalkan Al-Ikhlas. Gimana berarti? Qul huwallahu ahad. Jadi ta'awudz baca sendiri, basmalah baca sendiri, kemudian dibaca awal surah dari surat apa? Naam, ahsant. Barakallahu fik. Masya Allah. Cara yang kedua, bagaimana cara yang kedua? Baca ta'awuz disambung dengan basmalah, Ta'awudz disambung dengan basmalah, kemudian dipisah dengan awal surah. bisa dengan awal surah. Ahsant. Gimana contohnya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ahsant. Masya Allah. Barakallahu fik. Jadi ta'awudz, basmalah digabungkan. Kemudian ayat pertama dari surah yang akan kita baca
itu dibaca secara terpisah. Baik, ini cara yang kedua. Bagaimana cara yang ketiga? Ta'awudz dipisah. Ta'awudz dipisah. Kemudian basmalah dengan awal surah disambung. Basmalah dengan awal surah disambung. Nah, bagaimana contohnya? Nah, yang lain yang mau mencontohkan. Hmm? Oh, mana nih hadirin? Apa perlu ditunjuk dulu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, ahsant. Jadi digabungkan. Dan ketika digabungkan itu hati-hati ya, diperhatikan harokat terakhir dari ayat ataupun bacaan sebelumnya. Karena kan biasanya kalau di akhir itu kita sukunkan ya. Tapi kalau kita pengen gabungkan, maka perhatikan bacaan sebelumnya harokat terakhirnya itu apa. Dan jangan lupa untuk dibaca. Nah, ya sebagaimana di bismillah, ya maka terakhirnya adalah kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, qul huwallahu ahad. Nah, dan yang terakhir, cara yang terakhir adalah disambung semuanya. Sambung semuanya. Gimana cara bacanya? Contohnya seperti Aduh, kuat gak nafasnya nih? tarik nafas dulu. Yang pendek aja ayatnya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Gak kuat, Set. Enggak. Aduh. Ada yang mau Yang lain deh. Ya, siapa yang mau bantu? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Masya Allah, barakallahu fiik. Jadi inilah 4 cara membaca ta'awudz, basmalah dan awal surah sebagaimana kita bahas pada kan lalu. Jadi ada 4 kemungkinan dan 4-4-nya boleh kita baca. Nah, kemudian adapun hari ini akan kita bahas lanjutan ya dari bab yang kemarin. Kalau kemarin kita sebutkan ta'awudz, basmalah dan awal surah, hari ini kita akan coba melihat bagaimana cara membaca. Sekarang ini cara membaca basmalah di antara 2 surat. Jadi bukan di awal bacaan kita di awal bacaan kita baru mulai, enggak. Ini di tengah-tengah bacaan. Di tengah-tengah bacaan, kebetulan di akhir surah dan bertemu dengan surah yang lainnya. Bertemu dengan surah yang lainnya. Nah, ini ada basmalah di tengah-tengah. Bagaimana cara membacanya? Mirip seperti pembahasan sebelumnya. Dalam kasus ini ada 4 kemungkinan. Ada 4 kemungkinan. Tetapi tidak boleh ya, enggak semuanya boleh dibaca. Dari 4 kemungkinan yang ada, hanya 3 yang bisa kita laksanakan. Hanya 3 opsi yang bisa kita pilih. Adapun opsi yang 1 terakhir itu tidak boleh kita lakukan. Jadi ada 4 kemungkinan, yang boleh 3, yang tidak boleh ada 1. Apa itu 4 kemungkinan ini? Ini ada tabelnya di depannya. Jadi kalau misalkan ini qata', ya artinya terpisah. Kalau wasal, ya berarti di sini artinya disambung. Cara yang pertama adalah qat'ul jami'. Ya. Ini semuanya dipisah.
akhir surah dipisah dengan basmalah. Basmalah dipisah dengan awal surat kedua. awal surat kedua. Nah, ini boleh. Kemudian Kemudian cara yang kedua kita langsung aja. Cara yang kedua adalah wasal semuanya. wasal semuanya. Wasal semuanya. Akhir surah Akhir surah langsung diwasal dengan basmalah, langsung diwasal dengan awal surah. Maksudnya disambungkan. Jadi bacanya apa bersambung ya, bacanya disambung semuanya. Dan memang kalau disambung semuanya tadi ya kuat-kuatan nafas ya. Dan masalah nafas itu jangan terlalu jangan terlalu khawatir. Kalau sering dibaca, sering dipraktekkan, sering membaca, insya Allah nanti akan terlatih. Kadang-kadang bukan berarti tekniknya, bukan berarti orang-orang Qori itu paru-parunya besar-besar gitu. Ya, bukan begitu. Nggak berarti begitu. Ya. Tapi mereka itu kayak kalau udah sering membaca, itu memiliki kemampuan mengeluarkan suara dengan udara yang sedikit. Jadi dikeluarkannya lebih teratur ya, nggak boros angin. Dan itu nanti akan datang sendirinya ketika kita terlatih ataupun sering membaca. Nah, ini kalau wasal semuanya ya, kalau digabungkan semuanya. Kemudian cara yang ketiga adalah memisahkan akhir surah dengan basmalah, tetapi basmalah disambungkan dengan awal surah. Disambungkan dengan awal surah. Nah, ini juga jaiz ya. Ini tiga-tiganya ini boleh untuk dilaksanakan. Sisa satu cara yang tidak boleh. Berarti apa nih cara yang tidak boleh? Tadi kan yang pertama dipisah semua, yang kedua disambung semua, yang ketiga akhir surah sendiri kemudian basmalah digabungkan dengan awal surah. Nah, berarti sisa satu lagi. Apa yang tidak boleh? Ketika kebalikannya berarti. Kalau tadi akhir surah dibaca sendiri, kemudian basmalah digabungkan dengan awal surah kedua. Kalau yang tidak boleh berarti akhir surah digabung dengan basmalah dan awal surat kedua itu dibaca sendiri. Nah, ini kalau ini tidak boleh. Nanti kita lihat contohnya supaya bisa lebih jelas. Nah, ini di sini terlihat ya. Contohnya bagaimana? Ini yang pertama. Kita lihat di sini. Yang pertama adalah qat'ul jami'. Ya, tadi yang pertama kita sebutkan adalah dipisahkan semuanya. Saya contohkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Sekali lagi. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Silahkan jama'atan diikuti setelah saya. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Wahid, isnan, thalatha. ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. Nah, jadi cara yang pertama ya. Cara yang pertama ketika dipisah semuanya.
Cara yang kedua adalah dibaca tadi ayat terakhirnya secara sendiri. Kemudian yang digabungkan adalah basmalah dengan awal surah yang kedua. Ya, jadi akhir surat yang pertama dibaca sendiri, terpisah. Kemudian basmalah digabungkan dengan awal surah yang kedua. Nah, contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. terakhir ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. جماعة واحد اثنان ثلاثة. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. Jadi ini cara yang keberapa? Kedua. Ini cara yang kedua. Adapun cara yang ketiga berarti tersisa di sini adalah disambung semuanya. Ya, waslul jami'. Disambung semua. Contohnya ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. terakhir ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. طيب جماعة واحد اثنان ثلاثة. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ برب الفلق. Ya, ini waslul jami', semuanya disambung. Ya, tapi ketika kita menyambung ayat dengan ayat yang lain, ini diperhatikan tadi sebagaimana yang kita katakan. Ya, dilihat harakat terakhirnya, termasuk dilihat hukum di antara dua huruf yang bertemu. Selain harakat, kita lihat ada hukum apa di sana. Di sini kita lihat walam yakun lahu kufuwan ahadun. Ini aslinya ahadun. Ya, dal di sini ada tanwin, ini dhammatain. Kemudian karena kita ingin menyambungkan, maka kita harus jeli. Karena kita ingin menyambungkan, maka kita harus jeli. Ya. Kita lihat huruf apa yang ada di ayat berikutnya. Ya. Dengan basmalah ini berarti diawali dengan huruf ba. Di sini tanwin bertemu dengan ba, apa hukumnya? Iqlab, Ustaz. Ya, diganti suara nun dalam tanwin menjadi ba, menjadi mim, maaf. Nun menjadi mim. Ya, namanya iqlab. Jadi hukumnya berlaku di sana. Ahadum bismillah, Ya, ada iqlabnya di sini. Begitu juga nanti ketika
membaca surat-surat yang lain. Nah, ini akan bapak-bapak temukan ya, dan ibu-ibu sekalian, misalkan kenapa kok di akhir surah ini padahal ada mim kecilnya ya. Nah, ini untuk memberitahu ketika ingin diwasalkan ya, ini tanwinnya berubah menjadi mim ketika ingin wasal. Ya, tapi kalau ibu berhenti, bapak sekalian ingin berhenti tidak diwasal, maka mimnya tidak perlu dibaca. Ya ahad biasa. Ya, jadi nggak usah bingung dengan mim yang muncul di dalam tulisan. Baik. Saya kira jelas ya. Ini tiga cara membaca yang diperbolehkan dan sisa satu bacaan yang dilarang. ويمتنع وجه وصل آخر سورة المنقضية بالبسملة مع قطع البسملة عن أول السورة الآتية. Nah, jadi tidak boleh kita ingin gabungkan akhir ayat dari surah yang pertama digabungkan dengan basmalah, tetapi malah terpisah dengan surah yang berikutnya. Jadi nggak boleh ya, ini digabungkan dengan bismillah, tapi ternyata malah dipisah dengan surat yang berikutnya. Ini contoh yang salah ya. Contoh yang salah misalkan seseorang membaca walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini nggak boleh. Ini contoh yang tidak boleh, contoh yang dilarang. Kenapa? Ada yang tahu sebabnya? Karena Agar karena membuat bacaan bismillahnya itu di akhir surat. Dikira bismillah ini milik siapa? Bismillahnya kan milik awal suratnya. Karena disambung dan diberhentikan jadi membuatnya seperti di akhir ayat tersebut. Jadi khawatir ya agar orang tidak mengira bismillah ini adalah ayat terakhir dari surat sebelumnya. Agar tidak dikira bismillah ini adalah ayat terakhir sambungan dari surah sebelumnya. Karena kita baca tadi nyambung dengan sebelumnya dan terpisah dari setelahnya. Padahal bismillah adalah milik surah yang setelahnya, bukan yang sebelumnya. Maka kalau kita memutuskan untuk disambung dengan yang sebelumnya, maka dengan syarat harus juga disambungkan dengan yang setelahnya. Sebagaimana yang kita contohkan tadi ketika disambungkan semuanya. Walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Jadi kalau mau disambung di awal, maka disambung juga dengan surah yang berikutnya. Nah, baik. Saya kira jelas ya di sini ya. Kemudian ini ada satu catatan lagi. Tadi sempat kita singgung bahwa ketika menggabungkan dua ayat itu hati-hati ya, harakat dan hukum yang terkait dengan kedua huruf. Ada catatan yang lain ketika kita ingin memutuskan menyambungkan dua ayat ya, perhatikan juga bahwa di dalam Al-Quran dan dalam bahasa Arab itu ada yang namanya hamzah wasal. Ada yang namanya hamzah wasal. Ada yang tahu hamzah wasal? Kau coba betul jadi naik nakal.
Gimana tuh hamzah wasal? Gimana tuh hamzah wasal? Hmm? Enggak ada itu hamzah wasal. Enggak ada yang tahu hamzah wasal. Hamzah. Hamzah. Tahu hamzah tapi ya? Di hamzah. Di hamzah. Hamzah itu kan yang biasanya ada. Hamzah itu kan yang biasanya ada kepala Hamzah ada. nyambung. Gimana hamzah nyambung? Gimana hamzah nyambung? Gimana cara taunya ini hamzah wasal? Hamzah qata. Bukan hamzah qata. Jadi Tidak kalau berharokat. hamzah wasal Hamzahnya di atasnya nggak ada ra'sul ainnya, Ustaz. Di atasnya nggak ada ra'sul ainnya. Kalau ada ra'sul Kalau ada ra'sul ainnya bukan. Ada hamzah rosoknya. Jadi hamzah asal. Nah, sama. Nah, sama. Jadi hamzah itu dalam bahasa Arab ada dua. Ya, ada hamzah wasal, ada hamzah qata'. Hamzah qat'i atau Hamzah qat'i atau hamzah qata' itu ada yang ini sebagaimana ini sebagaimana di sini. Mau saya kelihatan ya. kan ada Kelihatan. Ini kan ada kasih ini dia lingkar. kasih ini dia lingkar. Ya, di sini kan ada hamzah. Ya, di sini kan ada hamzahnya. Merah ada hamzah. Nah, yang saya kelingkari merah ada hamzah di atas alif. Ya, ada hamzah di atas alif. Ketika kita menemukan alif di atasnya Ketika kita menemukan alif di atasnya ada kepala hamzah begini, ini namanya hamzah qata'. jadi hamzah qata' itu Hamzah qata' itu selalu dibaca. A, I, U, sama ini juga ya. A, I, U dibaca biasa. Ya, sebagaimana kita baca. Termasuk juga di dalam ta'awudz, a'udzu. Ini sama nih. A'udzu. Nah, ini A-nya juga hamzah apa ini berarti namanya? Hamzah qat'i. Nah, ini hamzah qat'i selalu dibaca A, I, U. Namun dalam bahasa Arab ada hamzah yang lain. Ini hamzahnya nggak ada kepala hamzahnya. Ini adanya ra'sus shad. Ini potongan dari huruf shad ya. Beberapa bahkan tidak pakai ini. Di buku-buku ini nggak ada juga. Ini cuma untuk membantu di dalam Al-Quran. Kalau hamzah yang seperti ini namanya hamzah wasal. Hamzah wasal. Loh. Ini bukannya alif. Ini alif apa hamzah ini? Hamzah. Kenapa hamzah bukan alif? Karena alif tidak terima harokat. Karena alif tidak dibaca. Nah, ini jadikan kaidah ya. Alif itu fungsinya hanya memanjangkan. Alif fungsinya hanya memanjangkan. Ya, kalau kita menemukan alif, kok dibacanya A, I, U? Kok dibacanya A, I, U? Itu berarti bukan alif tetap, melainkan hamzah. Jadi hamzah. Kalau ini kita baca, ini apa bacanya ini? Iqra. Ini bacanya iqra. Wah, ini berarti hamzah bukan alif. Ya. Termasuk dalam huruf hijaiyah kita selalu hafalan alif, ba, ta, jim, ha, kha, ya kan? Kemudian di akhir kita menemukan juga lam, alif. Ini ada salah persepsi ketika kita menghafalkan huruf hijaiyah. Kita menghafalkan huruf yang urutannya a, ba, ta, ja, ha, ho itu. Yang huruf yang pertama itu adalah hamzah. Makanya kita baca a, i, u, ya kan? Itu pertama itu. A, i, u, ya. A, ba, itu hamzah. Termasuk ketika diurutkan begitu sebenarnya itu adalah huruf hamzah. Ya, awalnya itu urutannya huruf hamzah karena alif tidak bisa berdiri sendiri. Terus alifnya di mana? Alifnya itu kan ada lam alif. Lam alif ini ada untuk alif demi si alif. Ya, jadi lam alif ini itulah maksudnya itu ada huruf alif di sana. Alif di sana dan dia tidak berdiri sendiri.
Jadi sebenarnya demikian. Sebenarnya demikian. Ya, urutan yang disusun itu maksudnya adalah hamzah di awal, kemudian lam alif didatangkan di akhir-akhir itu untuk si alif. Ya, untuk si alif, kan alif tidak berdiri sendiri dan tidak bisa dibaca. Ya, makanya la gitu ya. Ya, itu untuk alif. Nah, kemudian maka di sini ya tadi kita sebutkan di sini adalah hamzah wasal, dan hamzah wasal itu di antara hukumnya ini perlu diperhatikan, di antara hukumnya dia tidak dibaca. Dia tidak dibaca. Seandainya diwasal. Jadi dia dibaca cuman kalau di awal saja. Kalau dia di tengah-tengah, maka dia tidak dibaca. Ya, maka dia tidak dibaca. Berarti di sini ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Ya, jadi ketika mau diwasal ya, jangan diwasal Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Oh, jangan. Itu jadi hamzah qat'i dia. Nah, karena dia hamzah wasal, ya, ciri-cirinya hamzah wasal gampangnya tidak ada kepala hamzahnya, kemudian tidak ada harakatnya. Kalau mushaf standar Madinah tidak ada harakatnya, dan itu standar penulisan Arab sebenarnya. Hamzah wasal tidak dikasih harakat. Ya, tidak dikasih harakat. Ya, di mushaf kita kok ada harakatnya? Itu untuk memudahkan saja. Ya, tapi untuk yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab itu sebenarnya dia tidak diberikan harakat, sehingga kalau kita baca secara sambung hamzahnya tidak dianggap ada. Jadi langsung ya, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbik ya. Jadi langsung miqra. Ya, bagaimana di bismi? Ini bismi juga, ini hamzah juga, ini hamzah wasal. Ya, cuman karena dia di tengah-tengah jadinya langsung bismi. Nah, ini beberapa catatan ya yang perlu diperhatikan untuk pembacaan ayat-ayat yang disambungkan. Masya Allah. Tidak terasa waktu sudah habis. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi pembahasan tajwid ya, di pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Apa yang dibahas pada hari ini semoga bermanfaat. Lebih kurang yang mohon maaf. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.